Hai teman-teman semua, perkenalkan kami adalah mahasiswi Universitas Pembangunan Jaya dengan kelompok yang beranggotakan Faradila Putri Azahra, Cindy Putri Anissa, Hurin Ainin Nabila, dan Ratu Nadira Murdani. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang persepsi untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Psikologi Kognitif B dengan dosen pengampu Mbak Eliana Dwi Farisandi, SPSI, MPSI, Psikolog. Nah, kita langsung aja ya, mulai ke materinya. Teman-teman pernah nggak sih melihat suatu barang dari jauh, tapi langsung tahu barang itu tuh apa? Seperti pada situasi ini, ada seseorang bernama Kristal, ia lari pagi di pantai yang saat itu lumayan berkabut. Lalu, ia melihat sebuah barang dari kejauhan dan berpikir itu adalah kayu apung. Akhirnya ia mendekati barang itu dan menemukan sebenarnya itu adalah payung pantai yang sudah tua. Proses seperti ini yang dapat kita sebut persepsi. Apa itu persepsi? Persepsi didefinisikan sebagai pengalaman yang dihasilkan dari panca indera untuk dapat mengetahui bagaimana pengalaman ini dapat terbentuk. Beberapa karakteristik dasar persepsi. Berdasarkan informasi tambahan, persepsi itu dapat berubah apabila kita menemukan informasi tambahan lainnya. Contoh ketika pandangan Kristal menjadi lebih jelas saat dirinya semakin dekat dengan objeknya, yaitu payung. Kedua, berdasarkan penalaran, persepsi manusia juga melibatkan proses yang serupa dengan nalar. Contohnya, Kristal dapat mengetahui objek yang ia temukan sebagian didasari pada ingatannya yang telah melihat payung tersebut sehari sebelumnya. Ketiga, berdasarkan pengalaman. Pengalaman seseorang juga menggambarkan bagaimana persepsi dapat terbentuk yang ada hubungannya juga dengan tindakan. Sebenarnya dari mana sih persepsi manusia itu bisa terbentuk? Jadi persepsi manusia itu dibangun atas dasar informasi dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, persepsi ini juga melibatkan faktor-faktor lain seperti pengetahuan seseorang tentang lingkungan yang ada di sekitarnya dan juga harapan yang dibawa oleh seseorang ke persepsi itu sendiri. Oke, seperti bisa dilihat pada gambar di atas. Gambar tersebut itu disebut sebagai kepribadian ganda dari sebuah gumpalan. Hal ini tuh disebabkan karena walaupun semua gumpalan itu identik, mereka itu dianggap sebagai objek yang berbeda tergantung pada konteks di mana mereka terlihat. Nah, pada gambar yang A, memperlihatkan sebuah gumpalannya. Kemudian pada gambar yang B itu, gumpalan tersebut berada di atas meja sehingga membuatnya terlihat seperti suatu benda yang berada di atas meja, seperti bisa botol gitu. Selanjutnya pada gambar yang C, gumpalan tersebut terlihat seperti kaki atau sepatu seseorang. Dan pada gumpalan yang D, gumpalan itu terlihat seperti mobil dan orang yang sedang menyeberang jalanan. Gumpalan itu dianggap sebagai objek yang berbeda karena pengetahuan manusia itu tentang objek yang diketahuinya itu sangat beragam. Oke, selanjutnya ada teori inferensi bawah sadar Helmholtz. Herman van Helmholtz adalah seorang fisikawan yang memberikan kontribusi penting pada berbagai bidang seperti termodinamika, fisiologi syaraf, persepsi visual, dan juga estetika. Nah, salah satu kontribusi Helmholtz terhadap persepsi itu didasarkan pada kesadarannya bahwa bayangan pada retina itu bersifat ambigu. Contohnya itu, bagaimana sih pola stimulasi pada gambar tersebut? Nah, bagi kebanyakan orang, pola pada retina ini menghasilkan persepsi persegi panjang biru di depan persegi panjang merah, seperti yang ditunjukkan pada gambar yang B. Tetapi seperti yang ditunjukkan pada gambar yang C itu, tampilan ini juga bisa disebabkan oleh bentuk merah berisi 6 yang diposisikan di belakang atau tepat di sebelah persegi panjang biru. Gerakan memfasilitasi persepsi. Meskipun gerakan menambah kompleksitas persepsi yang tidak ada saat kita duduk di satu tempat, gerakan juga membuat kita memahami objek di lingkungan dengan lebih akurat. Salah satu alasan hal ini terjadi adalah karena bergerak mengungkapkan aspek objek yang tidak terlihat dari satu sudut pandang. Perhatikan gambar berikut. Dari satu sudut pandang, objek ini terlihat seperti patung logam kuda yang cukup normal. Namun, berjalan di sekitar kuda mengungkapkan bahwa itu tidak normal, seperti pertama kali muncul. Dengan demikian, melihat objek dari sudut pandang yang berbeda memberikan informasi tambahan yang menghasilkan persepsi yang lebih akurat, terutama untuk objek yang tidak biasa seperti kuda yang terdistorsi ini. Interaksi persepsi dan tindakan. Gerakan juga penting karena koordinasi yang terus-menerus terjadi antara menerima rangsangan dan mengambil tindakan terhadap rangsangan tersebut.
Perhatikan misalnya apa yang terjadi ketika seorang perempuan yang sedang beristirahat di kedai kopi setelah berlari mengulurkan tangan untuk mengambil cangkir kopinya. Dia pertama-tama mengidentifikasi cangkir kopi di antara bunga-bunga dan benda-benda di atas meja lainnya. Setelah cangkir kopi dirasakan, ia meraihnya dengan mempertimbangkan lokasinya di atas meja. Saat ia meraih, ia menghindari bunga, ia memposisikan jarinya untuk menggenggam cangkir dengan mempertimbangkan persepsinya tentang pegangan cangkir. Kemudian ia mengangkat cangkir dengan kekuatan yang tepat dengan mempertimbangkan perkiraan tentang seberapa beratnya didasarkan pada persepsinya tentang kepenuhannya. Nah, sampai di situ teman-teman yang dapat kami jelaskan tentang persepsi. Sebelum menutup video, berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk membuat materi dalam video ini. Maaf jika masih ada salah kata, semoga apa yang kami jelaskan hari ini dapat menambah pengetahuan teman-teman ya. Terima kasih semuanya.